Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in Imam Nawawi. Ini sudah lama saya nggak baca. Insya Allah ke depan ini saya sudah membuat jadwal untuk uh, membaca kitab secara selang-seling. Maknanya semua playlist yang ada di Gudul Mantul akan saya isi, ya, selang-seling, selang-seling. Semua kebagian dalam 15 hari itu ada sekitar 26 kitab yang akan kebagian selang-seling. Nah, dengan harapan semua playlist terisi. Karena nggak bisa juga saya baca satu kitab sampai selesai. Karena saya lihat yang menyimak itu beda-beda. Ada yang fokus ke kitab A, ada yang fokus ke kitab B kan. Supaya semua kebagian terbantu insya Allah saya baca selang-seling. Mohon dukungan dari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Al-haditsus sabi asyara. Ini adalah hadis yang ke-17. Judulnya Umumul Ihsan. Umumnya berbuat baik, meratanya berbuat baik. Maknanya Musannif di sini pengen menganjurkan bahwa ajaran Islam itu menganjurkan kita berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. An Abi Ya'la Shaddad ibni Usin radhiyallahu an. Dari Abi Ya'la Shaddad ibni Us radhiyallahu an. An Rasulillah, dari Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ianya Nabi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu menentukan ya, kataba menuliskan ya, menentukan ya, mewajibkan ianya Allah al-ihsana, akan berbuat baik ala kulli syai, kepada segala sesuatu. Faiza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kamu membunuh maka berbaguslah kamu akan cara membunuh. Qitlah masdar, masdar hayah, cara. Jalasa Zaidun jilsatan hasan. Duduklah si Zaid model duduk yang bagus, model. Jadi model membunuh itu banyak. Ketika seseorang membunuh orang lain, kan dia harus dikisas nih. Dia harus dibunuh, bunuh dengan cara yang baik. Jangan dimutilasi maksudnya. Nah, kan? Jangan digorok dengan pisau tumpul misalkan. Tapi dengan ada cara yang bagus, dengan pedang. Faiza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kalian membunuh maka baguslah kamu akan cara membunuh. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Bila kalian menyembelih maka perbaguslah oleh kalian akan cara menyembelih. Cara menyembelih. Nabi menggambarkan di sini cara menyembelih yang bagus bagaimana. Ini antara lain wal yuhidda ahadukum syafratah, hendak menajamkan oleh salah satu kamu akan mata pisaunya, syafrah. Wal yurih zabihatah, yurih menenangkan ia, membuat nyaman ia akan sembelihannya. Zabihah bermakna mazbuk, menenangkan ia akan sembelihannya. Baringkan dia misalkan di tempat yang rata, jangan yang ada durinya. Mau menyembelih hewan kurban misalkan, baringkan dia di tempat yang datar, yang nggak ada batu-batunya, jangan menyakiti. Wal yurih, hendak membuat nyaman ia akan sembelihannya. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Ini panjang ini, insya Allah sekali baca satu hadis ya. Jadi kita fokus ke makna perkataannya aja. Al hadisu rawahu Muslim fi kitab Saidi. Bermula hadis ini, hadis di atas itu. Rawahu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim fi kitab Saidi, dalam kitab berburu. Dalam judul bab babul amri bi ihsani zabhi wal qatli wa tahdidi syafrati. Judul bab di sana dalam Sahih Muslim, bab memerintahkan dengan membaguskan menyembelih, membunuh dan menajamkan mata pisau. Ahammiyatul hadis. Hal yang penting yang ada dalam hadis ini. Hadzal hadisu qa'idatun min qawaidid dinil hammati. Bermula ini hadis itu satu kaidah, satu kaidah, satu prinsip, satu kaidah min qawaidid din, dari kaidah-kaidah agama, kaidah yang penting. Ini hadis ini menunjukkan kepada hal yang paling penting dalam agama, yaitu anjuran melakukan sesuatu dengan cara baik.
Wa yatadammanu itqana jami'i ta'alimil Islam, dan mengandung ianya hadis itqan. Itqan artinya melakukan dengan baik. Orang baca Quran mutqin kan dia sangat ahli kan, mutqin fil qiraah. Yatadammanu itqana, dan mengandung ianya hadis akan itqan, melakukan dengan baik jami'i ta'alimil Islam, akan semua ajaran-ajaran Islam. Menganjurkan untuk berbuat baik dalam segala hal hingga dalam menyembelih sekalipun. Ya. Li'anna al-ihsana fil fi'li yakunu bi'iqa'ihi ala muqtada syar'i. Nah, kenapa kata beliau hadis ini mengandung pelajaran bahwa melakukan semua hal dengan baik? Li'anna al-ihsan. Karena mana ihsan? Li'anna al-ihsana fil fi'li. Karena arti ihsan dalam berbuat itu yakunu, ada ianya ihsan tersebut bi'iqa'ihi, dengan melakukannya perbuatan ala muqtada syar'i, di atas kehendak syara. Di atas kehendak syara, di atas ketentuan syara. Karena yang disebut dengan berbuat baik dalam perbuatan yaitu melakukan perbuatan tadi. Yakunu bi'iqa'ihi. Ada ianya ihsan itu dengan iqa, menjatuhkan perbuatan, melakukan perbuatan ala muqtada syar'i, sesuai dengan aturan syara. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan syara disebut itu melakukannya dengan ihsan. Menyembelih ada syaratnya kan. Pakai pisau yang tajam, jangan menyembelih induknya di depan anaknya atau anak di depan induknya. Sembunyikan pisau di depan hewan, kecuali kalau pas mau menyembelih baru diperlihatkan ya. Nah, kalau enggak, para ulama katanya kita telah menyembelihnya 2 kali. Nah, nanti kita lihat di depan. Wal fi'lu imma ay yata'allaka bi ma'ashil insani wa siyasatihi fi ahlihi wa ikhwanihi wa baqin nasi. Dan bermula perbuatan yang perlu ada ihsan di sana. Perbuatan-perbuatan yang perlu kita lakukan dengan ihsan, dengan baik. Bermula perbuatan imma ada kala itu ayat ta'allaka, berkaitan dianya perbuatan bima'asyil insan, dengan kehidupan manusia, wasiyasatihi, dan dengan politiknya. Politiknya, nah politik ini hubungan manusia. Bermula perbuatan yang perlu ada ihsan, ada kala ayat ta'allaka, berkaitan dianya perbuatan dengan kehidupan si insan, wasiyasatihi, dan dengan siasatnya si insan, politiknya si insan, hubungannya si insan fi ahlihi, dalam keluarganya, wa ikhwanihi, saudara-saudaranya, wa baqin nas, dan ketinggalan semua manusia. Perbuatan yang manusia lakukan yang perlu ada ihsan ada kala dalam rangka ya menjalani hidup, hubungan kita dengan anak istri, dengan saudara kita, dengan semua manusia. Oh bima'adihi, ma'adi kita antara kepada ma'asyil insan. Perbuatan ada kala bahwa berkaitan ya bima'adihi, dengan akhiratnya, akhirat. Bahwa imanul ladzi huwa amalul qalbi. Dianya akhirat itulah iman. Iman yang dianya iman itu pekerjaan hati. Wal Islam atah kepada iman. Dan dianya ma'ad, dianya akhirat itu Islam. Islam alladzi huwa, yang dianya Islam itu amalul jawari. Itu pekerjaan anggota badan. Faman ahsana fi ma'asyihi wa ma'adihi. Barang siapa yang berbuat ihsan ya. Barang siapa yang berbuat baik dia dalam kehidupannya, wa ma'adihi, dalam urusan akhiratnya. Wa ata bihi tamman sadidan, dan melaksanakan ia, mendatangkan ia dengannya ihsan atau dengan perbuatan. Barang siapa yang berbuat baik ia dalam kehidupannya, wa ma'adihi, dalam urusan akhiratnya, wa ata bihi, dan melaksanakan ia, mendatangkan ia dengannya semua pekerjaan hidup dan untuk akhirat, taman, dalam keadaan sempurna lagi benar, faqad faza fawzan azima, maka sungguh beruntung ia akan keberuntungan yang besar. Kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Wakana minas su'adai fid daraini insyaallah taala, dan ada ia nyaman, itu bagian dari orang-orang yang bahagia di 2 negeri, dunia dan akhirat, insyaallah. Lughatul hadis ini adalah bahasa hadis. Makna bahasa hadis ini kata-kata pokok yang ada dalam hadis di atas. Kataba, apa mana kataba di atas? Innallaha katabal ihsan. Allah menuliskan kebaikan. Ayat talaba, meminta ianya Allah. Wa aujaba, mewajibkan ianya Allah. Al-ihsan, al-ihsanu masdaru ahsana. Ihsan itu masdar dari ahsana yuhsinu ihsan. Idza ata bil hasan, atau bil husni. Hasana yahsunu husna. Nah, masdarnya ahsana bila mendatangkan ia dengan bagus. Seseorang melakukan sesuatu dengan bagus disebut ahsan, berbuat baik ia. Wa huwa mahassanahu syar'u,
dianya ihsan itu sesuatu yang membaguskan akannya sesuatu oleh syara. Sesuatu yang dianjurkan oleh syara itu bagus namanya kan. Fayakunu bi'tiqanil amal dan ada ianya ihsan tadi. Oh, bukan. Jadi huwa kembali ke hasan. Ihsan itu masdar ahsana. Apabila melakukan ia dengan bil husni. Ketika seorang melakukan dengan baik disebut ahsana. Telah melakukan kebaikan. Bahwa dianya hasan kebaikan itu mahasanahu syar'u. Sesuatu yang membaguskan akannya oleh syara. Sesuatu yang syara menyatakan itu bagus itu disebut hasan. Wa yakunu bi'tiqanil amal dan ada ianya ihsan. Ianya ihsan. Ada ianya ihsan melakukan sesuatu dengan baik itu bi'tiqanil amal dengan mengitekankan amal. Mana itekan dengan melakukan amal itu secara sempurna. Itekan, mutqin. Al-qitlah bikasril kafi. Qitlah dalam hadis tadi bikasril kaf. Kasrah kaf bacanya. Al-hay'atu wal halatu. Itu hay'ah. Perilaku wal halatu keadaan. Kal jilsah seperti jilsah. Jadi jilsah itu model duduk. Kan? Julusan duduk. Jilsah gaya duduk. Model duduk. Begitu juga qitlah. Model cara membunuh. Liyuhidda. Huwa bidhammil ya'i wa kasril ha'i wa tasydidid dal. Dianya liyuhidda itu dengan dhammah ya dari ahadda dengan dhammah ya dengan kasrah ha dan dengan tasydid dal. Nah, liyuhidda hendak menajamkan ya. Yuqalu dikatakan penggunaan dalam bahasa Arab ahadda sikina menajamkan ianya seorang akan pisaunya. Wahaddaha hadda menajamkan ia akannya pisau juga. Wastahaddaha menajamkan ia akannya pisau bimakna dengan satu makna. Jadi baik ahadda, hadda, istahadda sama maknanya. Bimakna satu makna. Syafrata, apa makna syafrata? Asikin wa ma yudbahu biha. Jadi syafratah itu sikin dan sesuatu yang disembelih dengannya sesuatu. Alat penyembelihan syafrah. Ada juga makna syafrah, mata pisau ketajaman. Nah, ini kan. Syafrataha, syafrataha, syafrataha maknanya hadda. Ya, ketajamannya, ketajamannya sikin. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Ini adalah pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Maknanya di bawah ini ada banyak poin di sini, pemahaman hadis dan bimbingan hadis, petunjuk-petunjuk hadis. Atau faedah yang hadis menganjurkan kita. Fiqhul hadis ini adalah pemahaman hadis, wa ma dan sesuatu yurshidu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Makna membimbing petunjuk, pemahaman hadis dan petunjuk-petunjuk hadis yang bisa kita amalkan. Ya. Satu, wujubul ihsan, wajibnya melakukan ihsan. Wajibnya melakukan sesuatu dengan baik. Ya nusul hadisu ala wujubil ihsan. Ya nusul mengnas oleh hadis. Apa makna mengnas oleh hadis? Menjelaskan secara terang. Nasa ya nusu. Nas itu lafat yang terang kan? Ada lafat nas, ada lafat am, lafat khas itu dalam usul ini. Ya nusul hadis menjelaskan secara terang oleh hadis ala wujubil ihsan kepada wajib berbuat baik. Wujubil ihsan kepada wajib berbuat ihsan. Wahwal ihkamu wal ikmalu wat tahsinu fil a'malil masyru'ati. Dianya ihsan di sini itu ihkam, meneguhkan. Wal ikmalu menyempurnakan. Wat tahsinu membaguskan fil a'malil masyru'ati pada segala amal-amal yang disyariatkan. Jadi mana ihsan itu? Segala amal, segala ajaran, segala apa namanya? Ajaran agama yang dianjurkan, kita menyempurnakannya, memperbagusnya, melakukan semuanya dengan ihkam, dengan sempurna. Ihsan yaitu ihkam, meneguhkan, menguatkan, wal ikmal, menyempurnakan, wat tahsinu, membaguskan, fil a'malil masyru'ah, dalam segala amal yang disyariatkan. Waqad amarallahu bihi fi kitabihil aziz. Dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah dengannya ihsan dalam kitabnya Allah yang mulia. Memang ihsan dianjurkan oleh Allah dalam Quran. Faqala, maka berfirman ianya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah itu memerintahkan ya untuk berbuat adil dan berbuat ihsan.
Ajaran Allah. Ya, ya. Jadi makna ikmal tadi menyempurnakan, maknanya melakukan sesuatu dengan sempurna sampai tuntas. Kalau nyembelih hewan jangan sedikit ya. Nyembelih sampai dia mati, jangan menyiksa. Waqala subhanahu dan berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sungguhnya Allah itu mencintai ya akan orang-orang yang berbuat baik. Ini orang yang berbuat baik dia dapat cinta Allah. Masya Allah ya. Nggak mudah mencari cinta Allah. Ini kalau pengen mendapatkan cinta Allah salah satunya muhsinin. Jadilah orang yang selalu berbuat baik dalam segala hal. Wa huwa matlubun indal ityani bil faraidi wa fi tarkil muharramati. Dan dianya ihsan tadi, berbuat baik itu matlubun dianjurkan indal ityani bil faraidi ketika mendatangi, ketika melakukan fardu-fardu. Ketika kita melaksanakan fardu salat, fardu zakat, fardu puasa kan, semuanya harus kita lakukan dengan ihsan. Wa fi tarkil muharramat dan dalam meninggalkan yang haram, tinggalkan yang haram dengan cara baik. Wa fi muamalatil khalqi dan dalam memperlakukan makhluk. Muamalah dalam berinteraksi dengan makhluk. Semua dianjurkan, ada ihsannya. Cuma cara berbuat baik bagaimana? Beliau menjelaskan. Wal ihsanu fiha ayyatiya biha ala ghayati kamaliyah. Dan bermula berbuat ihsan. Dan bermula berbuat baik dalamnya. Dalamnya melaksanakan perintah. Ya kan? Dan bermula berbuat baik dalamnya melaksanakan perintah, meninggalkan yang haram, memperlakukan makhluk dengan baik. Bermula berbuat baik dalamnya melaksanakan perintah, itu ayat dia biha bahwa melaksanakan ia, mendatangkan ianya seorang dengannya perintah ala ghayati kamalia di atas puncak kesempurnaannya fardu tadi. Jadi melakukan fardu secara sempurna itu maknanya berihsan, berbuat baik dalam melaksanakan fardu. Fayuhafidhu ala adabihal musahhihati wal mutammimati laha dan menjaga ia kepada adab-adabnya fardu ini kelihatannya kembali ke fardu saja karena yang haram kan nggak dilakukan kan bermula berbuat ihsan dalamnya fardu-fardu itu ayat dia bahwa melakukannya seorang dengannya fardu ala ghayati kamaliha di atas puncak kesempurnaannya fardu wa yuhafidha atas ayat dia dan menjaga ia ala adabiha kepada adab-adabnya fardu al musahihati adab-adab yang bisa membuat fardu itu jadi sah wal mutammimati laha adab-adab yang bisa menyempurnakan baginya fardu lakukan dengan lengkap syarat dan rukunnya. Nah, faidza fa'ala dzalika qubila amaluhu wa kasura thawabuhu. Bila memperlakukan ianya si insan, bila berbuat ianya si insan akan demikian, melakukan fardu dengan lengkap adabnya, syaratnya. Apabila memperbuat ianya si insan akan demikian, qubila amaluhu niscaya diterima akan amalnya si insan. Wa kasura thawabuhu dan banyaklah oleh pahalanya si insan kan. Masya Allah, amal makbul diterima, pahalanya baik. Jadi yang pertama, ihsan itu wajib menurut hadis di atas. Wajib kita berbuat ihsan. Poin yang kedua, al-ihsanu fil qatli. Berbuat baik dalam membunuh. Ini dalam membunuh pun ada berbuat baik. Walaupun kelihatannya membunuh itu sendiri bukan hal yang baik kan. Ya, membunuh tanpa hak bukan hal yang baik. Tapi ada membunuh-membunuh yang baik. Nah, dalam membunuh yang baik ini perlu ada ihsan. Perlu ada cara membunuh yang terbaik. Apa maksud dengan ihsan dalam membunuh? Wahwa tahsinu hayatil qatli bi'alatin hadatin. Dianya ihsan berbuat baik dalam membunuh itu membaguskan cara membunuh. Bi'alatin hadatin dengan alat yang tajam. Alat yang tajam. Pertama pakai alatnya tajam. Wa yakunu bil isra'i fi qatlin nufusil lati yubahu qatluha al ashalil wujud. Dan ada ianya berbuat ihsan juga dengan cara mempercepat dalam membunuh jiwa. Jiwa allati yubahu, jiwa yang dibolehkan akan membunuhnya jiwa ala ashalil wujuh di atas paling mudahnya cara. Nah, yang pertama alat yang digunakan tajam, yang kedua membunuh secara cepat jangan pelan-pelan. Alat tajam tapi dikit gitu kan. Ada orang yang mesti dikisas. Nah, dikit-dikit gitu kan lama prosesnya. Jangan mempercepat membunuh jiwa yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Seperti dipenggal kepalanya misalnya.
Ada hukum tembak ya. Kalau di Indonesia hukum tembak, hukuman mati itu ditembak. Ah. Nah itu. Jangan disayat dikit-dikit kayak film BKI gitu misalnya. Wal qatlul mubahu imma ayyakuna fil jihadil masyru'i. Ini beliau menggambarkan bagaimana gambaran pembunuhan yang dibolehkan. Wal qatlul mubah dan bermula pembunuhan yang dibolehkan. Imma ada kala ayyakuna ada ianya pembunuhan itu fil jihadil masyru'i pada jihad yang disyariatkan dalam perang ya. Wa imma ayyakuna kisosan dan ada kala ada ianya membunuh itu sebagai kisas. Dia telah membunuh orang lain, makanya dia harus dibunuh. Au haddan atau had atau bentuk hukuman min hududillahi ta'ala dari hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi membunuh yang dibolehkan ada kala dalam perang, ada kala sebagai kisah karena dia sudah membunuh orang atau had seperti orang murtad misalkan ya. Nah, nah itu. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Panjang ini urusan. Ini di poin kedua ini ada poin-poin kecil lagi. Fa'amma katlul a'da'i fil ma'rakati jihadan fi sabilillah. Adapun bermula membunuh musuh fil ma'rakati di dalam peperangan jihadan karena jihad fi sabilillah fa ashalu wujuhi katil kafir. Maka bermula paling mudahnya cara, wujuh cara, fa ashalu wujuhi katil kafir. Maka bermula paling mudahnya cara membunuh kafir itu karena ada ianya cara itu darbahu kabar kana memukulnya si kafir bid darbi bisaifi dengan pedang alal unuki di atas leher. Cara terbaik, cara mudah itu memenggal lehernya, memenggal lehernya. Dalilnya Allah SWT mengatakan qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Ta'ala fa idza laqitumul ladzina kafaru bila engkau menemui akan orang-orang yang kafir di medan perang fadarbar riqab. Ini masdar bermakna pilamar di sini. Fadarbar riqab maka potong olehmu, penggal olehmu akan leher-lehernya. Fadarbar riqab. Surat Muhammad ayat 4. Waqad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Dan sungguh telah melarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari muslah. Muslah mutilasi. Walaupun paman Nabi pernah dimutilasi oleh Hindun binti Abi Sufyan ya. Dibelah dadanya diambil. Tapi Nabi melarang. Nggak boleh membunuh musuh dengan cara memutilasinya. Memotong-motong bagiannya. Wahia kat'u ajza'in minal jasad. Dianya muslah. Kat'u ajza. Itu memotong bagian-bagian dari tubuh. Memotong-motong tubuh. Sawa'un kana dzalika qabla al-mauti aw ba'dahu. Sama saja. Apakah adalah demikian itu sebelum mati atau sesudahnya kematian? Musuh masih hidup, dipotong tangannya, dipotong kakinya, nggak boleh. Atau sudah jadi mayat, dipotong-potong, nggak boleh. Banyak banget kasus di Indonesia. Membunuh orang, kemudian dimutilasi, dimasukin dalam koper, dalam kardus kan. Aneh memang akhir zaman. Ngeri. Fafi sahihil Bukhari, maka dalam sahih Bukhari, anna nabiyya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam anaha anil muslah. Melarang ianya Nabi dari muslah, dari mutilasi. Wa fi musnadi Ahmad dan dalam musnad Imam Ahmad wa sunani Abi Dawud dan dalam sunan Abi Dawud min hadis Imran bin Husain dari hadis Imran ibni Husain wa Samurah bin Jundub dan dari hadis Samurah wa Samurah dan dari hadis Samurah ibni Jundub anna nabiyya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anil muslah. Ada ianya Nabi itu melarang ianya Nabi dari muslah. Nggak boleh muslah. Bagaimana kalau penggunaan alat tempur sekarang seperti tank misalkan kan? Bom macam-macam kan lebih dahsyat sekarang. Bukan kayak kayak dulu perang itu berhadap-hadapan kan? Sekarang perang mah nggak tahu di mana orang tinggal kirim bomnya. Ini beliau menggambarkan. Wala in jadza lil muslimi ayastakhdimu al aslihatan nariyata wal mudfa'iyatal mudammirata min qabilil muamalati bil misli dan jikapun wala injada dan sungguh jika boleh bagi kaum muslimin oleh bahwa menggunakan oleh mereka akan senjata-senjata an-nariyah, senjata-senjata yang berkaitan dengan api, senjata api. Dan sungguh jika pun boleh bagi kaum muslimin oleh bahwa menggunakan oleh mereka akan senjata-senjata api wal mudfa'iyah
Mudfa'iyah ini senjata, senjata al-mudammirah, senjata yang bisa menghancurkan, bom bahasa kita ya. Mudfa' ini bom, bom atau kayak tank itu, senjata penghancur. Mudfa' kita artikan mudfa'iyatal mudammirah. Sekalipun boleh bagi kaum muslimin oleh bahwa menggunakan oleh mereka akan senjata-senjata api dan apa kita maknai. Dan senjata-senjata yang menghancurkan min qabilil muamalah bil misli dari sisi memperlakukan dengan yang sama. Maknanya begini. Ini belum ada jawabnya. Andai pun orang Islam boleh menggunakan senjata api, bom segala macam. Nah, ya kan? Atau ini. Nah, belum ada jawabnya. Kalaupun kaum muslimin boleh menggunakan senjata api, menggunakan bom meriam tadi ya, meriam penghancur dari kelompok memperlakukan dengan yang sama. Maksud dari kelompok memperlakukan adalah ini dari bab karena musuh melakukannya, kita juga boleh melakukannya kan? Nah, musuh menggunakan tank ya kita juga menggunakan tank. Ini namanya dari kelompok memperlakukan dengan yang sama sesuai dengan firman Allah, "Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaih." Barang siapa yang melampaui ia kepada kamu maka lampauilah. Barang siapa yang melanggar ia kepadamu maka langgarlah kamu di atasnya bimis lima tada 'alaikum dengan seukuran ma yang telah melampaui melanggar ia kepada kamu. Artinya boleh membalas membalas musuh dengan hal yang sama yang musuh lakukan kepada kita. Ketika kaum muslimin menggunakan senjata api dari meriam dan seterusnya itu dari bab melakukan hal yang sama. Ini baru jawabnya, jawab in. Sekalipun boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakan senjata api, fa innahu la yajudu lahum bihalin minal ahwali. Maka bahwa sungguh hal dan syarat itu tidak boleh bagi mereka kaum muslimin bihalin dalam satu keadaan dari keadaan-keadaan ayat tajihu oleh bahwa mengarah oleh mereka mereka kaum muslimin fi kitalihim dalam memerangi mereka musuh dengannya senjata api tadi ila ta'zibi kepada menyiksa wat tashwih. Tashwih ini memutilasi, mengacaukan tubuh, potong-potong. Nah, maka bahwa sungguh hal yang syi'an itu tidak boleh bagi mereka kaum muslimin dengan satu hal pun dari keadaan-keadaan oleh bahwa mengarahkan mereka dalam membunuh mereka musuh dengannya senjata api kepada menyiksa dan kepada memutilasi. Tashwih kita samakan dengan muslah. Dalam memutilasi kehadafin wagayah seperti tujuan. Hadafin wagayah sama. Kita boleh menggunakan senjata api karena membalas dengan hal yang sama. Tetapi tidak boleh kita bertujuan bahwa menyiksa, membakar orang dengan senjata tadi sebagai tujuan. Enggak, itu dalam bentuk pembelaan diri. Bukan tujuan utama untuk membakar orang dengan senapan-senapan. Nah itu. Mudah-mudahan begitu ya. Waqad darajat ba'dud dua lil kafirah dan sungguh telah naik darajat meningkat atau menempuh darajat menempuh ya. Darajat. Darajat maknanya jalan kan, menempuh, melakukan. Waqad darajat. Waqad darajat ba'dud dua dan sungguh telah mempraktekkan oleh sebahagian negara-negara kafir ba'dud dua lil kafirati dan sungguh telah memperlakukan mempraktekkan oleh sebahagian negara-negara kafir ala antatluba kepada bahwa meminta ianya negara kafir min junudiha dari pasukannya adama katlil ada akan tidak membunuh musuh wal iktifa'a dan akan mencukupi bitashwishihim dengan mengacaukan mereka. Jadi tashwis sebenarnya bukan mutilasi. Kalau mutilasi kalau udah dibunuh, Pak. Jadi tashwis tadi menyiksa, menyiksa, potong tangan saja, potong kaki saja, tapi masih hidup orangnya. Itu tashwis namanya. Dan sungguh telah menempuh oleh sebahagian negeri-negeri kafir kepada bahwa meminta ianya negeri dari pasukannya akan tidak membunuh musuh wal iktifa'a dan akan memadai dengan menyiksa saja. Ada juga negara-negara memerintahkan kepada pasukannya musuh jangan dibunuh, disiksa saja. Biar cacat seumur hidup, biar jadi beban bangsanya gitu. Orang cacat kan jadi beban negara kan harus ditanggung, harus ada santunan ditanggung seumur hidup nggak bisa kerja lagi. Nah ini ada negara kafir yang punya etikat buruk seperti itu. Kalau dibunuh mati kan langsung selesai. Ini enggak, biar jadi beban negara. Ini kenapa mereka meminta seperti itu? Lianna hadza yaj'alul musyawwaha ab'an 'ala daulati. Karena ini
ini musuh nggak dibunuh tapi disiksa saja tapi masih hidup, potong kakinya misalkan. Karena ini itu ya jalu menjadikan yanya ini al musyawah akan orang yang dirusak tadi, akan orang yang disiksa tadi abaan menjadi beban kepada negara sehingga jadi beban negaranya. Negaranya biar bangkrut. Fahiyah harbun iktisadiyatun wa nafsiyatun. Maka bermula ini perilaku negeri tadi itu harbun iktisadiyah itu peperangan ekonomi namanya. Harbun iktisad peperangan ekonomi, peperangan yang berkaitan dengan ekonomi. Wa nafsiyah peperangan yang berkaitan dengan jiwa, psikologi kan untuk merusak jiwa orang sehingga dia trauma sepanjang hidupnya. Dan banyak korban-korban perang itu yang trauma kan. Ila janibi anha harbu safkil dima wa takhribun wa dimarun. Ila janibi kepada sisi bahwa sungguhnya perang tadi itu perang menumpahkan bagi darah, wa takhribun merusak, wa dimarun dan menghancurkan. Maknanya perang yang dilakukan oleh kafir tadi ada perang ekonomi, perang fiskis, juga tambah lagi memang menumpahkan darah dan ada juga yang dibunuh kan, dirusak, bangunan semuanya dibom, dihancurkan. Nah, ini kitab memang ya model begini kan. Kitab juga kitab masa sekarang ini, pengarangnya juga masih hidup. Wal Islamu yarfudu hadal maslakal mutawahisya. Bermula Islam itu menolak yarfadu rafidah. Bermula Islam itu menolak ya akan ini jalan mutawahisyah yang liar, yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, bermula Islam itu menolak ya akan ini cara hadal maslak, ini perilaku yang liar. Islam nggak boleh seperti itu. Kalau membunuh, bunuh sampai mati. Waya buka muntalakuhu dan tetaplah oleh landasannya Islam. Muntalik itu berjalan. Muntalikun ja'a zaidun. Intalaka zaidun, pergi. Intalaka pergi. Jadi muntalak tempat pergi, landasan. Waya buka muntalakuhu. Dan tetaplah oleh landasannya Islam itu al-ihsanu ila kulli syai', yaitu berbuat baik kepada segala sesuatu, wa khasatal insani, secara khusus manusia. Jadi Islam tetap menganjurkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, apalagi kepada manusia. Wa yabqa muntalaquhu wal ihsan ila kulli syai' wa khasatal insan. Ya, B. Masya Allah, ini nggak tahu selesai apa enggak nih. Panjang banget nih. Wa ammal qatlu qasasan fala yajuzu tamsilu bil muqtassi minhu. Adapun berumlah membunuh nisbah kisas, maka tidak bolehlah oleh memutilasi dengan orang yang dikisas darinya. Ada seseorang membunuh orang lain, sehingga dia harus dikisas. Boleh enggak kita membunuhnya, memutilasi? Enggak boleh. Adapun membunuh nisbah kisas, maka tidak bolehlah oleh memutilasi dengan orang yang diambil kisah dari. Bal yuqtalu bisayfi, tetapi dibunuh akan dianya orang dengan pedang. Bagaimana kalau dia membunuh orang memutilasi? Dia memutilasi orang, kemudian dia ditangkap. Apakah boleh kisahnya dimutilasi juga? Ini kita lihat. Fa in kana al-qatilu al-muta'ammidu qad massala bil maqtul. Adapun jika adalah pembunuh tadi, pembunuh yang sengaja itu qad sungguh telah memutilasi ia dengan yang dibunuh. Fakat zahaba Malikun, maka sungguh berpendapatlah oleh Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad fil masyhuri, pada pendapat yang masyhur darinya Imam Ahmad, ila annahu yuktalu kama qatala, kepada bahwa sungguhnya pembunuh tadi yuktalu dibunuh akan dia kama qatala sebagaimana membunuhnya. Jadi kalau pembunuh tadi memutilasi korbannya, ketika dia dikisas, ada pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan, boleh dia dibunuh sebagaimana cara dia membunuh. Kalau membunuh dia memutilasi, berarti ketika dikisas pun dimutilasi ya. Tapi pendapat yang umum nggak boleh. Wafi sahihaini, dalam sahihaini an Anasin dari Anas radhiyallahu an qala berkata ianya Anas. Kharajat jariyatun alaiha audahun bil Madinah. Keluarlah oleh seorang perempuan yang di atasnya perempuan itu ada audah. Audah maknanya perhiasan, perhiasan yang terbuat dari perak. Keluarlah seorang perempuan, di atasnya perempuan itu ada perhiasan bil Madinati, di kota Madinah. Keluar di kota Madinah. Faramaha Yahudiyun bihajarin, maka melemparkannya perempuan oleh seorang Yahudi dengan batu. Ini jauh di jahat. Faji'a biha ila Rasulillah. Maka dibawakan, didatangkan dengannya jariyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabiha romakun. Wabiha, dan di perempuan tadi itu romak. Masih ada sisa-sisa hidup. Romak sisa hidup.
Jadi perempuan yang korban tadi dilempar batu oleh Yahudi diantar ke depan Nabi, dia masih hidup. Faqala laha Rasulullah, maka berkata baginya perempuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afulanun," kata laki, "apakah itu si fulan telah membunuh ia akan kamu? Benar nggak si fulan itu yang membunuh?" Farafa'at ra'saha, maka mengangkat ianya si perempuan akan kepalanya, mengangguk, mengangguk. Ya, katanya. Faqala laha fis salisah. Maka berkata ianya Nabi baginya si perempuan fis salisah pada kali yang ketiga, "Fulanun," kata laki, "si fulan itu telah membunuh ia akan kamu. Benar nggak dia membunuhmu?" Fakhafizat ra'saha, maka memejamkan dia. Fakhafadat maknanya memejamkan, mengerdipkan ia akan, oh bukan. Fakhafadat menurunkan, ya. Khafat, menurunkan ia akan kepalanya, mengangguk. Pada abihi maka memanggil dengannya Yahudi tadi. Pada abihi maka memanggil dengannya Yahudi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faradakha ra'sahu, maka memecahkan ianya Nabi ra'sahu akan kepalanya. Farasakha apa kita membenturkan, ya, atau farusikha, yang melakukannya bukan Nabi, ya. Nabi nggak pernah menghukum orang. Farusikha, farusikha, maka dipecahkan akan kepalanya Yahudi baina hajarani, antara dua batu. Jarum kepalanya di antara dua batu, kemudian diantukkan, ya. Nah, jadi kalau dalam hadis ini kelihatan sama, sebagaimana dia membunuh, begitulah cara dia dibunuh. Nah, itu. Masya Allah. Lanjutkan. Audah. Apa mana audah dalam hadis tadi? Nau'un minal huli. Semacam dari perhiasan. Yu'amalu minal fiddati, yang dibuat dari perak. Wa dhahaba As-Sauri wa Abu Hanifah wa Ahmadu. Dan berpendapatlah oleh As-Sauri dan oleh Abu Hanifah dan oleh Imam Ahmad. Fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain darinya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat yang sampai kepada ulama. Berpendapatlah oleh As-Sauri dan oleh Abu Hanifah dan oleh Imam Ahmad fi riwayatin anhu, dalam satu riwayat darinya Imam Ahmad, ila annahu, kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yuktalu illa bisayfi. Pada bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh dibunuh akan dianya pembunuh tadi kecuali dengan pedang. Bagaimanapun cara dia membunuh, hukuman hadnya tetap dengan pedang. Wa inda Ahmad riwayatun salisatun, dan di sisi Imam Ahmad itu ada riwayat yang ketiga. Apa riwayat yang ketiga? Yuf'alu bil qatili kama fa'ala bil maktul. Diperbuat dengan pembunuh sebagaimana memperbuat ia dengan orang yang dibunuh. Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, boleh diperbuat terhadap pembunuh sebagaimana dia membunuh. Bagaimana cara dia membunuh, begitu pula cara dia dibunuh. Kecuali kalau dia membunuh dengan cara memutilasi atau membakar. Itu nggak boleh. Seperti itu. Kalau yang lain boleh. Dia bunuh musuhnya dengan palu. Boleh ketika dikisah dia dipalu. Nah, gitu maksudnya. Boleh. Kalau mutilasi nggak boleh. Tetap. Diperbuat dengan pembunuh sebagaimana memperbuat ia dengan orang yang dibunuh. Illa iyakuna harrakahu bin nari au masalabihi. Kecuali bahwa ada ianya pembunuh itu harrakahu, telah membakar ia akannya si maktul dengan api, au masalah, atau memutilasi ia dengannya si maktul. Fayuk lalu bisaifi, maka dibunuh akan ia pembunuh dengan pedang. Nah, itu Imam Ahmad yang ketiga, ini ajaib nih. Boleh dibalas pembunuh dengan cara dia membunuh. Kecuali kalau dia membakar atau memutilasi korban. Itu nggak boleh dibakar, nggak boleh dimutilasi. Ada larangan khusus itu. Tapi kalau dia membunuh musuhnya dengan kayu, boleh dikisah dengan kayu juga, digebuk sampai mati. Kenapa nggak boleh menghukum dengan api atau memutilasi? Linnahi anil muslah wa anit tahriki binnar. Karena ada larangan dari muslah tadi. Ada larangan khusus dari memutilasi, wa anit tahriki binnar, dan dari membakar dengan api. Adapun dalam hadis tadi kan bukan mutilasi kan, karena dia membunuh dengan batu dibalas dengan batu. Jim, wa ammal katlu haddan lil kufri. Adapun bermula membunuh nisbahat, nisbah hukuman bagi kafir atau karena kekafiran, murtad. Adapun bermula membunuh nisbahat untuk kekafiran. Fa aksarul ulama'i ala karahatil muslati fi aidan. Maka bermula kebanyakan ulama itu di atas memakruhkan memutilasi padanya pembunuhan juga. Enggak boleh juga memutilasi kafir. Sa'un kana li kufrin asliin au li riddatin al Islam. Sama saja, adakah ianya membunuh itu bagi kafir yang asli dalam perang, au li riddatin, atau karena murtad dari Islam. Tetap nggak boleh. Masya Allah. Yang ketiga, an-nahyu anit tahriki bin nar. Yang ketiga, dari hadis di atas itu nahyu, melarang dari membakar dengan api.
Sabata fi Sahih Bukhari telah sebut dalam Sahih Bukhari anna Rasulullah oleh bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzina bitahrik bin nar, memberi izin ya Nabi dengan membakar dengan api. Awalnya Nabi membolehkan membakar dengan api musuh kan. Summa naha anhu, kemudian melarang ya Nabi darinya membakar dengan api. Kenapa habis memerintahkan kemudian melarang? Liyakuna dzalika akada fil imtitsali wal iltizam, supaya adalah demikian itu lebih kuat dalam dilaksanakan, wal iltizam juga dilaksanakan, dipegangi. Supaya adalah demikian itu lebih kuat dalam dilaksanakan dan dipegangi. Supaya para sahabat ketika itu ingat benar ya bahwa ini pernah boleh kemudian terlarang, untuk menunjukkan bahwa ini memang berbahaya, harus dilarang. Warawal Bukhari an Ibni Abbas, dan telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibni Abbas anan Nabiya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla, janganlah kalian menghukum menyiksa dengan siksa Allah azza wa jalla. Siksa Allah yaitu membakar. Allah menghukum manusia di akhirat nanti di neraka dengan membakar kan? Nggak boleh manusia dihukumnya dengan membakar. Itu khusus hak Allah. Wahada yadullu ala anna ta'aliman nabiyil karimi taqaddamat wa sabaqat mattafaqat alaihi dualu. Bermula ini larangan Nabi untuk membakar. Ini menunjukkan ianya ini kepada sungguh ajaran-ajaran Nabi yang mulia itu taqaddamat, mendahului ianya ajaran Nabi, wa sabaqat mendahului ia akan ittafakat yang telah sepakat di atasnya dualu oleh negara-negara min man'il kanabilil muharrikati, dari larangan bom-bom yang membakar, kanabil bom nuklir. Jadi di negara sekarang kan sepakat nggak boleh menggunakan bom nuklir kan, membakar. Itu Nabi jauh sebelumnya sudah melarangnya. Nah, itu. Ini menunjukkan Nabi agama Islam agama maju sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Ini larangan Nabi membakar tadi menunjukkan ya kepada sungguh ajaran-ajaran Nabi yang mulia itu telah mendahului ia sabakat sama akan apa yang telah sepakat di atasnya oleh negara-negara mimman il kanabil muharrika, dari melarang bom-bom yang membakar, bom nuklir maksudnya. Ilman bi anna dual al kabirata, karena sebagai pengetahuan juga bi anna dual al kabira, bahwa sungguh negara-negara besar wal qawiyata, negara-negara yang kuat sekarang, negara adidaya, itu lam yaltazim bihadzal man, itu tidak berpegang ya ianya negara dengan ini larangan. Itu larangan sifatnya hanya tertulis saja, nggak boleh menggunakan bom nuklir. Tapi ada negara-negara kuat, nah dia menggunakannya. Bal baqiya hibran ala warakin, bahkan tetap ianya ini larangan itu. Alhamdulillah. Bal baqiya, bahkan tetap ianya larangan, nisbah tinta di atas kertas. Makna tinta di atas kertas, larangan penggunaan bom nuklir itu sifatnya tulisan saja. Tidak semua patuh, hanya negara-negara kecil yang patuh. Negara besar nggak patuh kayak Amerika misalkan. Kayak Israel menyerang Palestina kan. Wa nahyu anit tahriki fil islami yashmulul hayawanati wal hawa, dan bermula larangan dari membakar. Bermula larangan dari membakar dalam Islam itu mencakupi akan hewan-hewan wal hawa, dan benda-benda yang melata di bumi. Artinya Nabi melarang membakar, semua nggak boleh dibakar, orang nggak boleh dibakar, hewan nggak boleh, semut juga nggak boleh, hawa semutnya coba nggak boleh. Kafi musnadi al imami Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan dalam musnad Abi Dawud, wa Nasai dalam musnad Nasai. Nasai bukan musnad ya, sunan ya. Dalam musnad Imam Ahmad dan dalam Abi Daud dan dalam Nasai an Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata ya Abdullah bin Mas'ud, kunna ma'an Nabi, adalah kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarorna bi qaryati namlin, maka kami melewati dengan satu desa semut. Bi qaryah, satu pulau yang banyak semutnya. Kat uhrikat, yang sungguh telah dibakar akan dianya pulau tadi. Ada satu desa, satu qaryah yang banyak semutnya yang telah dibakar akan desa tadi. Faghadiban Nabiyyu, maka marahlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Waqala, Nabi berkata, innahu la yanbaghi li basyarin ayyu'adziba bi'adzabillahi azza wa jalla. Sungguhnya hal yang itu tidak sepantasnya bagi manusia oleh bahwa menyiksa ia dengan siksaan Allah azza wa jalla. Enggak boleh. Walidzalik, karena ini, kariha aksarul ulama ittahrika hatta lil hawa. Karena ini memakruhkan oleh kebanyakan ulama akan membakar hatta lil hawa, hingga bagi hawa. Hawa hewan-hewan kecil yang melata di bumi kayak semut. Itu nggak boleh dibakar. Qala Ibrahimun Nakhai, berkata oleh Ibrahim An-Nakhai, tahrikul aqrabi bin nari muslah.
Bermula membakar kalajengking dengan api itu muslah. Itu muslah juga dianggap mutilasi yang terlarang. Nggak boleh kan? Padahal kalajengking. Wanahat Umud Dardai antahrikil burugusi binnar. Melarang oleh Umud Darda, istri Abi Darda, melarang oleh Umud Darda dari membakar nyamuk dengan api. Burugus nyamuk kan? Berarti kalau reket itu gimana? Reket nyamuk itu kan itu disetrum. Waqala Ahmadu berkata Imam Ahmad la yushawa samaku finnari wa huwa hayyun. Tidak boleh dipanggang. Yushawa dipanggang, dibakar. Tidak boleh dibakar akan ikan dalam api padahal ikan itu yang hidup. Jangan bakar ikan hidup-hidup. Jangan menggoreng ikan hidup-hidup, Pak. Nah, nggak boleh. Nah, banyak video di TikTok lewat ya. Ikan masih hidup didorong, kepiting masih hidup, dibikin jalan, langsung jatuh ke minyak macam-macam. Ya. Semuanya larangan. Waqala dan Ahmad berkata, Imam Ahmad, al-jaradu ahwanu, bermula belalang itu lebih ringan. Kalau belalang dibakar hidup-hidup masih lebih ringan. Li'annahu la damalahu, karena belalang itu nggak ada darah baginya belalang. Mungkin dia nggak merasakan sakit seperti sakit yang dirasakan oleh ikan. Nah, Insya Allah. Ini saya selesaikan sekali, selesai nggak? Udah 40 menit. Masih berapa poin lagi? Nah, ya, kita habiskan aja, biar panjang nggak apa-apa. Masya Allah. Kemana lagi kitabnya? Nah, kita lanjutkan. Poin yang keempat. Yang keempat, an-nahyu an sabril bahaid. Formula poin yang keempat itu melarang dari menahan hewan. Jadi sabril bahai menahan hewan kemudian dipanah. Ada orang yang latihan panah di hewan hidup, nggak boleh. Bahwa antuh basal bahimatu sumatu turabu bin nabli wa nahwi. Bahwa dianya sabrul bahaim itu antuh basal bahimah ditahan akan satu hewan. Sumatu turabu kemudian dipukul akan dia dengan panah, wanawi dan seumpamanya panah ditembak hatta tamuta hingga mati ia. Nah, lembu ditaruh di ujung sana dipanah, 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 kemudian udah mati baru dimakan. Nggak boleh. Nah, Fafil Bukhari wa Muslim. Maka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Anasin radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu an. Anna Nabiya wa sungun Nabi alaihi salatu wasalam naha melarang ianya Nabi antus baral bahaimu bahwa ditahan akan binatang-binatang ternak. Jangan ditahan kemudian dipanah aja. Wafil Bukhari wa Muslim dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim juga Ani bin Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Ibnu Umar itu marra biqaumin melewati ia dengan satu kaum nasabu dajajatan yang telah menancapkan oleh mereka akan satu ayam. Nasabu menancapkan, menaruh, menancapkan oleh mereka akan satu ayam, yarmunah yang mereka lempar akannya ayam. Taruh ayam di sono, kemudian dijadikan sasaran tembak, sasaran panah. Pelatihan, apakah tepat sasaran atau enggak? Enggak boleh. Faqala Ibnu Umar, maka berkata oleh Ibnu Umar, man fa'ala hadza? Siapa itu yang telah memperbuat dia akan ini? Inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza. Melaknat ianya Nabi akan orang yang memperbuat dia akan seperti ini. Enggak boleh. Nah, itu. Yang kelima an-nahyu an ittikhadhi syai'in fihi ruhu ghardan. Yang kelima itu larangan dari menjadikan sesuatu yang padanya sesuatu itu ada ruh akan ghardan. Ghardan ini akan sasaran tembak. Gardan itu kayak orang belajar memanah, kan ada yang bulat jauh itu, yang berlingkar itu gardan namanya, sasaran tembak. Yang kelima, an-nahyu anit tikhadhi syai'in, melarang dari menjadikan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada ruh, gardan sebagai sasaran tembak, nggak boleh.
wal gharadu huwa alladhi yurma fihi bisihar. Bermula gharat, dianya gharat itu alladhi yang dilempar padanya alladhi dengan panah, itu sasaran tembak. Artinya yattakhidunaha hadfan. Artinya mereka menjadikan akannya akannya sesuatu hadapan sebagai tujuan. Ini kenapa mestinya hu kan? Alladhi kan? Artinya yattakhiduna, mereka menjadikan akannya sesuatu hadapan akan sebagai tujuan, sasaran. Itu nggak boleh kalau makhluk hidup. Wa fi musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ramiyah, melarang ianya Nabi dari ramiyati, dari ramiyah. Apa makna ramiyah? Ramiyah ini hewan yang dipanah. Mananya bukan hewan liar. Kalau hewan liar boleh kan? Ini bukan hewan liar. Melarangnya Nabi dari ramiyah. Ramiyah hewan yang lari, hewan yang dipanah, tapi bukan hewan liar. Melarang ianya Nabi dari ramiyah antur madabbah, bahwa dilempar akan satu satu hewan, sumatu kalau kemudian dimakan akan ianya hewan. Lembu bisa disembelih tapi dipanah, dipanah kemudian dimakan nggak boleh. Walakin tuzbahu summa yurmu insya'u. Tetapi disembelih akan ianya hewan, kemudian dilempar. Summa yarmu, kemudian mereka melempar insya'u jika mereka mau. Disembelih dulu, kalau mau dipanah ya habis disembelih baru taruh. Kemudian panah suka-suka nggak apa-apa. Nggak boleh dipanah hidup-hidup. Lakin tuzwahu, tetapi disembelih akan dianya hewan. Sumayarmu insya Allah. Kemudian mereka melempar jika mereka mau. Nggak ada kerjaan. Nah, itu. Yang keenam al-ihsanu fi dhabil bahaim. Yang keenam berbuat baik, berbuat ihsan dalam menyembelih hewan-hewan. Wafil islami adabun yaltazimu bihal muslimu inda dzabhi. Dan dalam Islam itu ada banyak adab. Yaltazimu, yang berpegang, yang menjaga dengannya adab oleh si muslim ketika menyembelih. Ada banyak adab. Wahia bimajmu'iha tajsidun amaliyun lil ihsani warifki. Wahia, dan dianya adab, dengan seluruhnya adab itu tajsid. Itu bentuk bentuk nyata. Tajsid menjasadkan. Bagaimana cara memaknai? Ya, tajsid itu bentuk nyata, praktek nyata, menjasadkan. Perwujudan, ya, perwujudan. Wahia dianya adab, dengan seluruhnya adab itu perwujudan amaliyun, perwujudan yang berkaitan dengan praktek lil ihsani warifki, untuk berbuat baik dan berbuat lembut terhadap hewan tadi. Bentuk nyata berbuat baik kita terhadap hewan yaitu menggunakan segala adab-adab penyembelihan. Famin zalika ayuhidda syafrata. Sebahagian dari demikian ada itu bahwa menajamkan ia akan mata pisaunya. Liyakuna zibhu bi alatin haddatin turihu zabihata bita'jili zuhuki ruhiha. Supaya adalah sembelihan tadi, supaya adalah penyembelihan tadi itu bi alatin hadda, dengan alat yang tajam, turihu, yang bisa menenangkan ianya alat tajam tadi akan sembelihan. Bita'jili zuhuki ruhiha, dengan mempercepat menghilangkan ruhnya. Kalau pisau tajam kan cepat mati. Bita'jil, dengan menyegerakan zuhuki, menghilangkan ruhnya, ruhnya zabiha, ruhnya binatang yang disembelih. Warawal Imamu Ahmadu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majahin, dan oleh Ibnu Majah, Ani bin Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata ianya Ibnu Umar, amara Rasulullah, telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadis syifar, dengan menajamkan mata pisau. Wa antuwara anil bahaimi, dan bahwa disembunyikan akan dianya pisau dari bahaim. Maknanya ketika hewan mau disembelih kayak hewan kurban, jangan petantang petenteng pisau itu di depannya. Itu nggak bagus. Maknanya bagus itu hewan disembelih secara terpisah satu persatu kan. Pisau baru ditampakkan ketika memang udah perlu mau disembelih. Nah, itu. Katanya kalau kita memperlihatkan pisau kayak menyembelihnya dua kali. Nah, kayak paham dia. Qala, dan Nabi berkata, idza dzabaha ahadukum falyujhiz. Apabila menyembelih oleh salah satu falyujhiz, maka hendak bersiap-siap ya. Yujhid. Yujhid bersiap-siap, bersiap-siap dengan menajamkan pisau dan pisaunya disembunyikan. Apabila menyembelih oleh salah satu kamu falyujhid, maka hendak bersiap-siap ya. Yujhid kan kayak tajhid jenazah ya, bersiap-siap.
Masya Allah, panjang kita ngaji. Wa minal adabi arifku bidzabihah. Sebahagian dari adab itu lembut dengan hewan yang disembelih, berbuat lembut, jangan kasar, jangan main seret aja kan. Fatusaku ila zibhi saukan rafiqan, maka diseret, tusaku diseret ditarik, maka ditarik akan dianya hewan kepada sembelihan akan tarikan yang lembut, tarik lembut-lembut. Fafi Sunan Ibni Majahin dalam Sunan Ibnu Majah min hadisi Abi Sa'id al-Khudri dari hadis Abi Sa'id al-Khudri qala berkata yanya Abi Sa'id Mara Rasulullah, lewatlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam birajulin dengan seorang laki-laki. Wahwa yajuru syatan bi uzniha. Dan dianya laki-laki itu sedang menyeret ia, menarik ia akan kambing di kupingnya kambing. Dia narik kambing, megang kupingnya mau disembelih. Kan kasar tuh kan. Faqala Rasulullah, maka berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da uznaha, tinggalkan olehmu akan kupingnya. Jangan tarik kupingnya. Wa khudh bisa lifatiha. Ambil olehmu di lehernya. Salifah leher, leher aja. Wa salifatu muqaddimatul unuk. Salifah itu depan leher, pegang lehernya. Wa qala al-Imam Ahmadu berkata oleh Imam Ahmad, tuqadu ila zabhi qudan rafiqan. Ditarik akan dianya hewan kepada sembelihan akan tarikan yang lembut. Wa tuwara sikinu anha dan ditutupi, disembunyikan akan pisau darinya si hewan. Wala yuzharu sikinu illa inda zabhi dan tidak diperlihatkan akan sikin pisau kecuali ketika mau disembelih. Afwan. Wa minal ihsani fi zabhi dan sebahagian dari berbuat baik dalam menyembelih itu faryul audaj. Faryul audaj maknanya memotong urat-urat leher, urat-urat tempat saluran makanan, saluran nafas, itu udah lengkap dalam audaj. Sebahagian dari berbuat baik dalam menyembelih itu fariul audaj, memotong seluruh urat-urat lehernya. Fafi sunani Abi Dawud dan dalam sunan Abi Dawud an ibni Abbasin dari Abi Abbas wa Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wasungguhnya Nabi naha an syaritati syaitan, melarang ianya Nabi dari syaritah syaitan, melarang ianya Nabi dari syaritah syaitan. Apa makna syaritah syaitan? Wahiyallati tuzbahu wa tuqta'ul jildu wa tuqta'ul jilda. Wahia dianya syaritah syaitan itu alat di hewan tuzbahu yang disembelih akan dianya hewan batuk tahu dan dipotong akan di hewan al jilda akan kulit. Jadi syaritat itu syaitan maknanya hewan yang disembelih cuma dipotong kulitnya saja, diiris dikit. Kemudian dia mati merana lama banget. Nah, itu disebut syaritat syaitan karena itu seperti perilaku setan, menyiksa. Nah, melarang yang lebih dari syaritat syaitan. Dianya syaritat syaitan alat di satu hewan terus bahu yang disembelih akan dia watuk ta'ul jilda dipotong kan ya akan kulit saja, digores doang dikit. Wala tufral adwa dan tidak dipotong sempurna akan urat-uratnya, urat-urat lehernya nggak dipotong sempurna. Kalau dalam Islam nggak boleh makan. Kama yustahabu alla yazbaha zabihatan bihadratin ukhra. Sebagaimana disunnahkan bahwa tidak menyembelih hanya seorang akan satu sembelihan bihadratin ukhra di depan yang lain. Jadi menyembelih hewan itu jangan di depan hewan lain secara terpisah satu-satu. Wa yuwajjahu zabihatu ilal qiblah dan dihadapkan akan sembelihan ke kiblat. Ini aturan sunnah ya. Wa yusamma inda zabi dan dibacakan basmalah ketika menyembelih. Wa yatrakuhu hatta tabruda dan meninggalkan ya seorang akannya sembelihan hingga dingin ia. Hingga dingin dingin ia kalau bahasa Aceh mulih mananya. Hingga dia benar-benar mati ya. Udah nggak bergerak lagi. Nah, itu namanya dingin. Wa yatrukuha meninggalkan ia akan hewan sembelihan ila ayah bruda ila anta bruda hingga dingin ia. Wa yastahdiru niyatal qurbah dan menghadirkan ini akan niat kurbah ketika menyembelih, niat kurbah, niat ibadah. Menyembelih karena Allah. Wa ya'tarifu lillahi ta'ala bil minnati fi dzalik dan mengakui ya bagi Allah taala dengan karunia pada demikian. Ketika kita menyembelih hewan kita menganggap ini nikmat Allah. Allah membolehkan kita untuk menyembelih hewan untuk dimakan. Karunia. Ya annahu subhanahu sakhara lana hadhil bahaima. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengendalikan ya bagi kita akan ini hewan-hewan. Wan ama biha alaina memberi nikmat ya Allah dengannya hewan kepada kita. Nah, kita butuh kepada lembu, kambing, kambing nggak butuh kepada kita. Kambing kalau dilepaskan bisa hidup, tapi manusia butuh kambing untuk nambah darah, nambah gizi. Itu nikmat Allah.
Wa minal ihsanilah Allah tuhmala fauqa taqatiha. Sebahagian dari berbuat baik baginya hewan itu bahwa Allah tuhmala. Tidak dibebani akan dianya hewan fauqa taqatiha di atas kemampuannya. Ini jangankan hewan, motor aja dilarang kan. Mobil. Kemampuan angkutnya 100 kilo. Nggak boleh kita naikkan 150 kilo. Wala turkabu. Dan tidak dinaiki akan dianya hewan wakifatan. Hal kata hewan itu yang berdiri. Jangan sampai kita lagi santai gitu, ngobrol. Kita duduk di atas kuda sambil ngobrol. Ini dilarang nih. Kalau mau ngobrol, turun aja ke bawah. Biar kuda bisa istirahat. Jangan kita bersantai di atas punggung hewan. Dia kelelahan. Nah itu, wala turkabu wakifatan. Dan tidak dikendarai akan dianya hewan dalam keadaan berhenti. Bukan sedang jalan. Illa lihajatin. Kecuali ada kebutuhan. Wala yuhlabu minha illa ma la yadurru biwaladiha, dan tidak diperah darinya hewan, tidak diperah susunya illa ma la yadurru, kecuali sesuatu yang tidak memudarakan yang sesuatu dengan anaknya hewan. Jangan sampai susunya kita kuras semuanya sampai untuk anaknya saja enggak ada. Ini selesai nih. Tujuh, wal hadisu ba'da hadza kulli. Bermula hadis sesudah ini penjelasan, seluruhnya ini penjelasan, itu qaidatun min qawaidil Islamil hama. Itu menjadi satu kaidah dari kaidah-kaidah Islam, kaidah yang penting. Kenapa? Li'annahu da'watun karimatun, karena bahwa sungguhnya hadis ini itu da'watun karimah. Ajakan yang mulia minan nabi, dari Nabi alaihi salatu wasalam, ilal ihsani fi kulli amalin, kepada berbuat ihsan, kepada berbuat baik dalam segala pekerjaan ya. Masya Allah, sejam ini ya. Sejam panjang, baru selesai hadis ke-17. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap terus mendukung channel Gundul Mantul. Agar banyak kitab yang bisa kita khatamkan insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.